Torah milik siapakah? Apakah Kristen nyolong Torahnya orang Yahudi? Ini cuman omongannya Yahudi jadi-jadian di YouTube itu saja. Berarti dia tidak mempelajari Torah secara benar dan tidak membaca Talmud secara benar. Karena Talmud pun nggak segitu-gitu amat juga mengenai batasan-batasannya. Ya. Dan Torah itu adalah bagian dari perjanjian lama yang dimana naskah-naskahnya itu
salinan tertuanya itu bisa kita lihat sampai hari ini. Yang pertama adalah Aleppo Codex yang disimpan di Museum of Israel di Yerusalem, yang dimana Aleppo Codex ini bisa kita baca secara online. Dan kalau Anda membaca Aleppo Codex, misalnya di sini ada kitab ulangan di sini, Anda kalau membaca di sini ini nggak ada nomor pasal, nggak ada nomor ayatnya. Dan ini disimpan di Museum Israel. Jadi kalau Anda ke Israel, Anda harus ke museum. Dan satu lagi, salinan tertua kedua adalah Leningrad Codex. Nah, ingat di sini Leningrad. Jadi dinamai dari pemimpin komunis di Rusia. Nyimpennya di mana? Di Rusia. Ya. Jadi ada dua, yang satu di Israel, terus kemudian salinan tertua kedua disimpannya di Rusia. Nah, kedua salinan tertua ini pada abad ke-10 itu saling mengkonfirmasi kitab Perjanjian Lama itu yang memang nggak pernah diubah. Jadi kalau dalam debat antar agama itu polemikus Muslim sering menuduh kitabmu sudah diubah-ubah, kita bisa membuktikannya sendiri yang dimana sekarang itu bisa dibaca secara online, baik yang Aleppo Codex maupun yang Leningrad Codex bisa dibaca secara online. Kalau Anda mau melihat sendiri, ya silakan datang ya ke Museum Israel atau di National Museum di Rusia. Dan ini adalah warisan yang waktu itu dimiliki oleh seorang yang bernama Abraham Firkovich, yang kemudian salinan yang dia punya ini disimpan di museum di Rusia. Jadi di sini Anda lihat, satu salinan tertua dimiliki oleh Israel. Satu salinan tertua dimiliki oleh Rusia, yang bahkan menggunakan nama seorang pemimpin komunis yaitu Lenin. Jadi karena Lenin ini seorang ateis, seorang komunis, dia nggak ada perlu-perlunya ganti-ganti isi kitab Torah dan kitab Tanah Ibrani, itu nggak ada penting-pentingnya. Dan bahkan kita semua secara pengakuan global bahwa itu dimiliki dan disimpan di Rusia. Dan ini membuktikan bahwa benar-benar ya seorang ateis pun boleh menyimpan Torah itu dan mempelajarinya. Jadi ini betul-betul seperti yang dikatakan oleh para rabi tadi, Rabi Meir, kemudian Rambam, termasuk Rabi Yonatan Sachs yang mengatakan bahwa Torah itu adalah global konteks, bahkan disimpan oleh seorang ateis. Nah, Anda tahu kitab pertama kali yang dicetak oleh Johannes Gutenberg. Johannes Gutenberg ini dia adalah seorang Jerman keturunan Yahudi, penemu mesin cetak. Seorang keturunan Yahudi ini mencetak apa yang dicetak pertama di mesin Gutenberg ini. Yang dicetak pertama kali adalah kitab sucinya orang Kristen, yang dimana ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam bahasa Latin. Dan ini diakui dunia. Dan sejak saat itu pun nggak ada seorang Yahudi yang paling ekstrim sekalipun, tidak ada yang mengatakan bahwa orang Kristen ini nyolong kitab mereka, nggak ada. Itu cuman omongan orang Yahudi-Yahudi jadi-jadian di YouTube itu doang. Ya. Nah, jadi tahun 1452 Alkitab Kristen Gutenberg, mesin ciptaan Yahudi Jerman, mencetak kitab suci dalam bahasa Latin, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, termasuk kitab-kitab dari tulisan-tulisan bapak-bapak gereja yang juga termasuk di dalamnya. Nah, jadi di sini ada Torahnya orang Yahudi juga di situ. Ada Torah dalam bahasa Latin yang sudah diterjemahkan oleh Hieronymus. Dan ini adalah bentuk dari cetakan yang dibuat oleh mesin Gutenberg pada tahun 1452. Cantik sekali bukan? Ya, hasilnya. Dan ini bisa Anda baca juga secara online. Hari ini kita harus berterima kasih kepada teknologi bahwa manuskrip-manuskrip lama, bahkan cetakan dari mesin pertama kali ini, hari ini bisa kita lihat.
dari rumah kita, dari jari kita dengan bantuan internet. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, apakah Kristen nyolong Torahnya orang Yahudi? Sekarang saya bercerita bahwa sebenarnya ada suatu kolaborasi yang luar biasa antara Yahudi dan Kristen ini yang nggak disadari oleh kita semua, yaitu pembagian pasal dan ayat Alkitab Yahudi maupun Kristen. Ini sebuah kolaborasi yang luar biasa dari orang Kristen, orang Yahudi, baik Katolik maupun Protestan. Dan ini saya yakin bukan terjadi secara kebetulan, tetapi kehendak Tuhan memberikan jalan sedemikian. Anda lihat di sini, ini adalah seorang rahib dari Katolik Roma, mempelajari Dead Sea Scroll di Israel. Artinya di sini ada kerjasama antara Israel dengan para rahib dari Katolik Roma ini. Dan menghasilkan suatu penelitian tentang Alkitab kita yang luar biasa. Alkitab kita baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dan nanti kalau Anda meneliti betul-betul Aleppo Codex, Leningrad Codex, itu nggak ada nomor pasal, nggak ada nomor ayatnya. Nah, tradisi Yahudi pun tidak memiliki pembagian pasal dan ayat. Ya, mereka hanya membaginya itu dalam parasya dan haftara. Tetapi bukan nomor-nomor pasal dan nomor ayat. Nah, nomor pasal ini dari mana? Nomor ayatnya dari mana? Jadi kitab orang-orang Yahudi itu dibagi dalam parashiot. Yaitu yang pertama Bereshit, misalnya kitab Kejadian, kemudian parashiat Noah, Lech Lecha, Vayera, Kayesara, dan seterusnya. Jadi ada bagian-bagian, tapi bukan nomor-nomor pasal dan nomor-nomor ayat. Pembagian dilakukan pertama kali tahun 586 sebelum Masehi dan dibagi menjadi kelompok-kelompok semacam itu. Seperti pembagian pasal dan pembagian ayat, tetapi bukan nomor-nomor seperti saat ini. Anda juga kalau membaca Kodeks Sinaiticus ya secara online, itu juga nggak ada nomor pasal, nggak ada nomor ayatnya. Karena memang para nabi, para rasul itu juga nggak nulis nomor-nomor pasal dan nomor-nomor ayat. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, jadi kapan penomoran pasal ini dimulai? Penomoran pasal itu dimulai pada abad ke-13 oleh seorang Kardinal Hugo de Sincaro, kemudian dilanjutkan oleh Stephen Langton, bishop dari Canterbury. Nah, yang artinya di sini pembagian pasal itu dilakukan oleh kalangan orang Katolik. Wow. Sekarang perhatikan, kalau Anda membaca kitabnya orang-orang Yahudi, ya, ini Tanah Ibrani, ya. Tanah Ibrani ini nomor pasalnya sama, punyanya orang Yahudi dan punyanya orang Kristen. Yang mana nomor pasalnya itu dilakukan secara penuh oleh Stephen Langton ini. Artinya Judaism menerima karya dari seorang rahib kalangan Katolik Roma. Artinya di sini ada kerjasama. Lah kok YouTuber Yahudi jadi-jadian itu ngatain orang Kristen nyolong Torahnya orang Yahudi. Jadi itu Tanakh itu adalah PL-nya orang Kristen ya Bu ya. Yes. Dan Anda tahu, penomoran pasal dilakukan oleh Bishop Stephen Langton. Uskup Stephen Langton, seorang rahib dari Katolik Roma. Wow, itu pekerjaan yang sangat-sangat berat itu Bu ya. Nah, itu pasal. Bagaimana dengan penomoran ayatnya? Penomoran ayatnya sekarang itu Kejadian 1 ayat 1. Sama, punya orang Kristen sama punya orang Yahudi juga sama, ya. Sama. Kenapa bisa sama? Artinya orang Yahudi pun juga menerima karya dari siapa? Robert Estienne di sini.
atau Robert Stephen dan putranya Henry Stephen. Nah, kalau seorang rohaniawan punya anak, berarti apa di sini? Ini adalah orang Protestan. Jadi ada kolaborasi. Karya dari Katolik Roma dan orang Protestan bersama-sama menyempurnakan pekerjaan para nabi, para rasul. Dan itu diterima oleh orang Yahudi. Nah, dari mana jalan diterimanya ini? Ini menarik sekali. Ya, Anda nanti sekarang lihat di situs resminya orang Judaism. Misalnya di sini ada Kabat, The Complete Jewish Bible. Ya, di sini ada termasuk lengkap dengan Rashi Commentary. Di sini chapter 1 sama dengan pasal satunya orang Kristen. Yang dibuat oleh siapa tadi? Stephen Langton. Nah, ayatnya dibuat oleh siapa tadi? Robert Stephen dan Henry Stephen. Orang Protestan. Ayatnya sama, pasalnya sama. Wow. Artinya di sini Judaism secara hati terbuka, lapang dada, menerima hal yang baik dari orang-orang Kristen, bukan? Lah kok sekarang YouTube membelah-belahnya, memecah-mecahkannya, bahkan menghina-hinanya buat ledek-ledekan. Mengatakan orang Kristen nyolong Torahnya orang Yahudi. Padahal kita bekerja sama. Bahkan sampai hari ini. Dalam penelitian Dead Sea Scroll. Awalnya dari siapa? Seorang Yahudi juga. Ya, dia bernama Elias Hatter. Dia seorang Yahudi yang percaya Yesus. Tetapi dia tidak menempatkan dirinya sebagai seorang Katolik Roma atau seorang Protestan atau seorang Reform, enggak. Dia menempatkan dirinya sebagai khusus seorang linguis, seorang ahli bahasa. Yang dimana dia seorang Yahudi mempelajari betul-betul tanah Ibrani dan juga perjanjian baru, ini orang luar biasa. Pada usianya ke-34, dengan mesin Gutenberg tadi, kemudian dia menyusun sebuah kitab. Kitabnya namanya Derek HaKodesh. Nah, inilah pertama kali tanah Ibrani kemudian dia pilah-pilah sesuai penomoran dari Stephen Langton dan Henry Stephen tadi. Stephen Langton dari Katolik Roma dan penomoran ayatnya itu dari Robert dan Henry Stephen tadi. Karya dari dua kelompok ini dia satukan dalam suatu karya seperti ini. Nah, sekarang Anda lihat di sini. Ada Bereshit, chapternya Aleph. Pasal yang pertama. Elias Hatter pada tahun 1587 mengambil karya dari Stephen Langton untuk penomoran pasal dan kemudian mengambil penomoran ayat-ayatnya itu dimasukkan, dirangkumkan dalam sebuah kitab yang namanya Derek HaKodesh. Yang dimana dalam Derek HaKodesh ini dia menyusun kitab Ibrani itu dalam nomor-nomor pasal dan nomor-nomor ayat yang dilakukan oleh orang Kristen dan orang Katolik Roma. Dan kemudian melihat karya Elias Hatter orang Yahudi yang sangat luar biasa ini, di usianya yang masih sangat muda, waktu itu masih umur 34. Dan itulah kenapa hari ini Anda membaca dalam setiap kitab orang Yahudi, nomor pasalnya, nomor ayatnya sama. Artinya di sini, Judaism mengakui bahwa tanah Ibrani itu adalah kitab yang sama yang juga dihargai oleh orang-orang Kristen. Nggak ada gesekan. Kok YouTuber sekarang bilang nyolong sih, gimana itu? Kenapa mereka bisa bilang begitu? Karena mereka nggak belajar sejarah.
Maka kalau kita berapologetika, diledek-ledek semacam itu, sekarang kita memiliki dasarnya. Ya, saya ngomong panjang sekali memang ya. Tetapi kalau saya nggak ngomong panjang, Anda nggak akan mengerti runutan sejarahnya ini. Bahwa ada kolaborasi yang indah antara Judaism dan kekristenan. Baik kekristenan di sisi Katolik maupun sisi Protestan. Dan ini saya yakin bukan suatu hal yang kebetulan, tetapi ini adalah kehendak Tuhan. Dan kalau nanti Anda belajar tentang sastra Ibrani, membaca hololetternya si Elias Hatter ini, wow. Dia buat saya itu adalah orang yang paling saya hormati. Jeniusnya luar biasa untuk orang sejamannya. Dan ketika dia menerjemahkan Perjanjian Baru ke dalam bahasa Ibrani itu juga sangat luar biasa sekali. Dan kapan-kapan juga saya akan membahas tentang Elias Hatter ini. Jadi inilah Elias Hatter. Dalam usia 34, dia memperkenalkan kepada dunia satu kitab Perjanjian Lama yang dilengkapi dengan nomor-nomor pasal dan nomor-nomor ayat. Kemudian pada usia yang ke-46, dia menerjemahkan secara penuh Perjanjian Baru ke dalam bahasa Ibrani. Dan ini suatu karya yang luar biasa. Dan kemudian karyanya ini disempurnakan oleh Salkinson dan juga dari Franz Delitzsch. Ya. Penyempurnaan dari Franz Delitzsch ini yang paling terkenal dari karya-karya Elias Hatter tadi. Nah, kalau sekarang kita melihat di sini, ternyata ada kolaborasi yang indah antara Judaism dan kekristenan. Kok bisa-bisanya sekarang di YouTube itu oleh Judaism jadi-jadian ya, yang sering nongkrong di kanal-kanalnya polemikus Muslim terus ngata-ngatain Kristen nyolong Torahnya orang Yahudi. Padahal di sini ada kolaborasi yang kuat, yang indah antara orang Yahudi dengan orang Kristen. Dan satu lagi, penemuan gulungan laut mati ini pun melibatkan kolaborasi yang kuat antara Yahudi dan Kristen Katolik. Penemuan naskah laut mati. Kita harus menghargai jerih payah dari kalangan rahib-rahib dari Katolik Roma dalam pelestarian dan penemuan dan penelitian naskah-naskah laut mati. Apa yang dimiliki oleh Katolik Roma boleh dibaca oleh orang-orang Yahudi. Apa yang ditemukan oleh orang-orang Yahudi boleh dibaca oleh kalangan Katolik Roma. Mereka saling bahu-membahu untuk saling memberikan bukti kepada dunia bahwa kitab Perjanjian Lama tidak pernah diubah. Dan mereka menelitinya secara bersama-sama. Lah kok di YouTube bilang Kristen nyolong Tauratnya orang Yahudi. Artinya mereka tidak belajar dan hanya untuk berpolemik saja. Jadi ada banyak kolaborasi antara Kristen dan Yahudi. Tidak dalam konteks untuk saling memaki, tetapi justru untuk saling membuktikan bahwa keimanan kita masing-masing walaupun berbeda, tetapi kitabnya sama. Dan kita menghargainya itu sebagai pusaka kita masing-masing. Ini ada rahib Katolik Roma meneliti dengan kerja yang keras untuk apa yang ditemukan dalam gulungan-gulungan laut mati bersama-sama dengan orang Yahudi. Kita nggak ada gesekan. Bagi orang-orang yang waras, baik Yahudi maupun Kristen, kita justru bekerja sama. Bukannya bersaing. Iya kan? Ini adalah The Great Isaiah Scroll yang dimiliki oleh pihak Israel. Dan ini sangat luar biasa sekali. Dan orang yang sangat penting di sini adalah Yigael Yadin. Dan ini bisa kita baca bersama-sama. Dan orang Yahudi tidak mengatakan bahwa ini milik kami. Enggak. Semua orang boleh membacanya. Goyim boleh membacanya. Ya. Nah, jadi sekarang kita tahu bahwa Kristen nyolong Torah orang Yahudi hanyalah ungkapan olok-olok dalam debat antar agama di YouTube. Ya. Jadi ini bukan dari pemahaman atau pembelajaran yang benar. Demikianlah
pemaparan saya yang sangat panjang ini. Mohon maaf sudah jam 9, Pak Eri. Luar biasa. Ya, Luar ajaib. Waduh, saya saya sampai serahkan ke Pak Eri. baik. Terima kasih, Bu. Wah, saya tersepona. Saya membuka ruang pertanyaannya untuk 3 dulu, tapi sebelum ke pertanyaannya, kesimpulannya begini, sudah luar biasa. Saya biasanya menjelaskannya itu sesimpel mungkin, dan betul saya pun channel saya juga saya bukan channel debat. Dan biasanya kalau yang dari luaran itu kita tidak izinkan masuk karena ada polemikus masih mending, tetapi ada polemuter ini bikin sakit kepala. Muter. Waduh ya. Jadi sederhananya gini, untuk kalangan grassroots ya, terutama saya terpanggil untuk memperkokoh kokoh kalangan grassroots, kalangan jemaat begitu ya. Kalau untuk kalangan akademisi, wah ini dia Ibu Rita dan yang lain-lain banyak sekali. Jadi begini saudara, tadi saya simpulkan, tadi makanya saya tanya, Bu, berarti tanah itu adalah PL-nya orang Kristen kan? Tidak ada masalah kan? Sama persis kan? Jadi begini saudara, ini adalah tanah. Oke, kelihatan ya, tanah. Nah, tanah itu apa? Taurat, Neviim, Ketubim. Intinya begitu ya. Saya tidak detail-detail. Nah, inilah yang menjadi PL-nya orang Kristen. Silakan dikoreksi Bu Rita kalau saya kurang tepat. Begitu ya. Nah, ini dua-duanya ini isinya sama loh. Nggak ada ribut. Oke. Tapi memang ada sih Bu, polomotor-polomotor yang mengatakan bahwa, loh tapi itu ada orang Yahudi mengatakan mencuri segala macam. Lah itu kan karena kurang belajar. Gitu. Nah saya biasanya, saya nggak mau tanggapin yang begitu. Saya mau yang orang mau belajar. Loh antara PL kita itu sama persis. Bambang Nursyana juga mengatakan, loh itu sama kok nggak ada ribut, kok kamu yang ribut ya. Saya sendiri juga bingung. Nah intinya daripada PL dan Tanak ini saudara, intinya adalah nubuatan, intinya tentang Mesias di dalam Yesus. Nah kemudian PB itu adalah uh, penggenapan daripada PL ini. Nah banyak orang terutama ya yang di luar kita mengatakan, oh itu Yesus bawa kitab apa? Lu nggak bawa kitab apa? Kala itu termasuk rasul-rasul, kitab-kitabnya tuh yang dipakai ini. Nah so itu waktu itu Yesus mau dilemparin batu ketika dia baca kitab Yesaya, dia mengatakan itulah aku dia. Mereka marah itu. Ya intinya begitu. Nah PB ini adalah penggenapan daripada PL ini Bapak Ibu. Luar biasa ya. Wah Alkitab itu kenapa saya cinta firman Tuhan. Karena luar biasa. Terkonfirmasi intern ekstern. Dahsyat nggak? So itu saya lebih percaya kepada Alkitab daripada yang lain dengan kisah-kisah yang ya mirip dongeng. Saudara Resan, Aliso, Pak Sony, lalu ahli bidat. Wah, ahli bidat ya. Hendro. Baik, pertanyaan 4 dulu. Silakan Aliso. Oke, terima kasih. Shalom Aleichem Bu Rita. Terima kasih buat pemaparannya. Saya punya beberapa pertanyaan sebenarnya mengenai Sanhedrin 50. Satu dulu. Oh ya. Ini saya kan, bener kan? Oke. Nah, mengenai Sanhedrin 59a, saya sudah pernah baca. Waktu itu ada satu rabi juga mengatakan hal itu, tapi ternyata orang-orang Kristen di awal itu disebut sebagai Gertoshav. Jadi ya mereka sebenarnya nggak apa-apa untuk mempelajari Torah, ditambah dengan ada satu rabi kan yang nggak setuju. But there are few things that very good juga, dan kadang menjadi pertanyaan saya mengenai Shivim Panimla Torah. Nah, apa sih batasan yang harus kita miliki saat kita membaca Gemara, Talmud, dan sebagainya? Sebab kan di dalam situ, dari sependek yang saya baca, itu tuh ada banyak banget pendapatnya, dan yang seperti Burita beberapa kali sampaikan, bahkan sampai yang aneh-aneh gitu loh di dalamnya. Nah, saya tuh kadang mikir, tafsiran seperti apa yang kita bisa gunakan? Apa ketetapan-ketetapan dalam pikiran kita yang bisa kita gunakan supaya kita bisa menerima
pesan dari Gemara atau isi dalam Talmud tersebut. Itu pertama. Langsung kedua biar nggak terlalu lama. Nah, dalam Bamidbar Rabah 13-15 sama Pirkei Avot 5 kan dikatakan bahwa kalau kita mau mencari segala sesuatu, kita bisa lihat di Torah. Karena di dalamnya ada. Nah, bagaimana posisi perjanjian baru? Apakah cuma mempelajari Torah saja cukup? Atau kok ditambah perjanjian baru? Dan bagaimana hubungannya dengan paradosis? Bukankah Kristus juga memberikan warisan paradosis kepada rasul dan kepada penerusnya? Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen bisa mengambil garis linear di antara Bamidbar Rabah 13-15 ini atau Pirkei Avot 5? Terima kasih Ibu Rita. Oke, Aleso. Silakan Ibu Rita, mau langsung jawab atau saya langsung jawab. Baik, silakan. Mengenai Shiv'im Panim La Torah, 70 wajah Torah. Jadi ungkapan Ibrani 70 wajah Torah itu untuk menunjukkan ada macam-macam penafsiran. Dan kalau Anda terbiasa membaca kitab Talmud Yahudi, Anda akan terbiasa tentang hal ini. Rabi A bicara begini, Rabi B bicara begini, Rabi C bicara begini. Dan ada pepatah yang mengatakan 2 Jews, 3 opinions. 3 Jews, 5 opinions. Jadi satu orang bisa menafsirkan sebuah ayat itu bisa berbeda. Dan ini sebagai suatu kekayaan. Dan seperti apa yang ditulis dalam Bamidbar Rabah 13 ayat 15 itu, kita muter-muter di Torah, semua hal itu ada di situ. Bahkan di ayat yang sama, hari ini Anda mengatakan demikian, menafsirkan demikian, besok Anda bisa menafsirkan yang lain. Nah, apa batasannya? Nah, sekarang kan apa batasannya kalau penafsiran yang berbeda-beda itu? Kalau bagi saya sebagai orang Kristen, sepanjang itu tidak menabrak dari doktrinal dasar kekristenan kita, tidak apa-apa untuk dibaca. Seandainya ada yang menabrak, tempatkan itu sebagai suatu wawasan. Nah, jadi jangan takut untuk mempelajari suatu literatur yang sesuai dengan kekristenan, bahkan yang bertolak belakang dengan kekristenan. Semuanya itu bisa mengasah bagi kita. Nah, apa yang bisa membuat kita itu mengerti ini yang baik dan itu yang baik? Makanya yang kita memerlukan hikmat. Dan hikmat itu diperoleh dari Tuhan saja. Maka kita memerlukan hikmat dari Roh Kudus untuk dapat menimbang mana yang benar, mana yang tidak, mana yang perlu, mana yang tidak perlu. Dan mengenai paradosis. Nah, paradosis itu kan biasanya diterjemahkannya itu dengan tradisi. Nah, itu kan repotnya orang Indonesia di sini nih. Tradisi gereja itu dianggap wah tradisi. Padahal tradisi itu artinya adalah pengajaran yang diturunkan. Ya, pengajaran yang diturunkan oleh bapak-bapak gereja itu juga penting, bukannya nggak penting. Memang dia tidak setara dengan Alkitab, dengan isi Alkitab, tetapi ajaran dari para bapak gereja ini garda terdepan untuk sebagai pelestari Alkitab, juga ajaran-ajaran Kristus ini juga perlu kita pertahankan. Hal-hal yang baik tentunya. Misalnya doktrin Trinitas, itu tradisi, itu paradosis. Itu adalah ajaran dari bapak gereja yang baik untuk kita terima. Nggak ada kan istilah Trinitas, tetapi ajaran itu baik, makanya dipertahankan oleh semua gereja sampai hari ini. Dan itulah paradosis, itulah tradisi. Jadi kalau dengan tradisi itu bukan tradisi sunatan, tradisi selamatan gitu, bukan ya. Tradisi itu adalah ajaran yang diturunkan oleh gereja mula-mula hingga hari ini. Tentu saja ada banyak pengajaran-pengajaran yang baik yang nggak terdapat dalam perjanjian baru, tapi itu baik. Ada banyak contoh-contoh mengenai itu. Ya, tadi saya ngasih salah satu contohnya adalah doktrin Trinitas, yang dimana kata Trinitas nggak ada di Alkitab, tetapi itu menjadi satu pengajaran yang turun-temurun yang memang berdasarkan dari Alkitab. Seperti itu. Jadi memang ajaran dari gereja, ajaran dari bapak gereja itu tetap kita pertahankan, dan apabila itu baik, saya yakin tradisi atau ajaran yang diturunkan ini akan lestari. Begitu, Aleso. Terima kasih, Ibu Rita. Sama-sama. Baik, luar biasa. Langsung, terima kasih ya. Pak Sony Winata. Pak Sony, silakan. Ya, terima kasih
Bu Rita, Pak Heri. Saya ingin bertanya tadi Bu Rita katakan bahwa Kristen lahir dari rahim Judaism. Yes. Ya. Nah, saya pernah baca Bu di kabat yang tadi Ibu presentasikan slide-nya itu tentang Kejadian 1:26. Dia katakan bahwa itu adalah rumah tangga surgawi. Sementara kekristenan, iman kita berkata itu adalah Trinity. Nah, interpretasinya agak gimana ya, jadi berbeda. Seperti yang barusan pertanyaan tadi Ibu jelaskan juga gitu. Sebenarnya bagaimana sih yang jelasnya gitu, Bu? Okay. Terima kasih. Hanya itu. Kalau boleh satu lagi, Bu. Berkaitan dengan kabar tadi. Panjang tuh. Oh, Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak sebelumnya, Bu. Terima kasih. Mengenai Kejadian 1 ayat 26, ada perbedaan tafsir. Orang Yahudi Rabbinik mengatakan Kejadian 1 ayat 26 itu adalah sidang ilahi, rumah tangga surgawi, bahwa Bapa sedang bicara di hadapan para malaikat di surga untuk menyatakan bahwa Dia akan menciptakan mahkota dari seluruh ciptaannya ini, dan Dia mengatakan dalam gambar dan rupa kita di dalam sidang ilahi itu. Nah, bagi Kristen Trinitarian mengatakan ini adalah pembicaraan tertutup antara Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu tafsir pertama. Sebenarnya tidak semua orang Kristen itu berpendapat bahwa itu harus Trinitas. Dan apabila kalau itu bukan Trinitas, terus lantas yang mengatakan itu bukan Trinitas berarti dia anti Trinitas. Saya seorang Trinitarian, tetapi saya berpendapat seperti orang Judaism, bahwa Kejadian 1 ayat 26 itu adalah pembicaraan Sang Raja Semesta, Raja Surgawi di hadapan para malaikatnya. Nah, di situ saya dibully deh oleh YouTuber. Woi, itu Purita itu memang Judaism itu. Sadis ya, Bu ya. Berjilid-jilid lagi ini pembuliannya ya. Sebenarnya ada satu buku ya, The Wycliffe Bible Commentary. Ya. Sampai di channel saya juga, Bu, ada Bu Rita, saya juga kena, Bu. Gitu ya. Nanti Oke, ketularan Judaism nanti. Oke. Di sini buku ini nanti Anda mengambil Kejadian 1 ayat 26 ya. Saya coba bacakan di sini. Itu tidak diartikan Trinitas, bukan cuman Judaism saja, Kristen juga gitu. Bukan berarti kalau menolak itu lantas dia anti Trinitas, enggak juga gitu. Karena kalau saya mengatakan kalau mau mendapatkan nafas Trinitas itu bukan di Kejadian 1 ayat 26 tetapi di Kejadian 1 ayat 1. Nanti saya akan jelaskan ya. Sekarang saya bacakan dari buku ini ya. The Wycliffe Bible Commentary. Ya, ini bukunya. Ada saya tampilkan ayatnya juga ya, Bu. Iya. Terus di halaman 29. Di halaman 29 ya. Di halaman 29 ini, Commentary ini mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia saat utama dari penciptaan tiba. Ketika Allah menciptakan manusia, narasi menggambarkan Allah sebagai meminta dewan surgawi, ya, atau kedua anggota Tritunggal lainnya memusatkan perhatian mereka kepada peristiwa ini. Jadi ada dewan surgawi, ya, menurut gambar dan rupa kita. Nah, artinya ini ada dewan surgawi, ya. Jadi ada sidang ilahi di halaman 29, ya. Jadi perbedaan tafsir itu, kalau beda tafsir jangan lantas terus dibodoh-bodohkan, terus dibidat-bidatkan gitu ya. Karena saya juga tetap berpegang pada Trinitas, tapi bukan di Kejadian 1 ayat 26, tetapi di Kejadian 1 ayat 1. Bayangkan, Bereshit bara Elohim et hasyamayim ve et haaretz. Ya. Bereshit pada mulanya. Bara, dia menciptakan, dia singular. Siapa yang menciptakan? Elohim. Nah, Elohim akhiran im itu artinya plural.
Jadi Elohim yang plural tetapi menggunakan verba singular. Artinya apa di sini? Singular tapi plural, plural tapi singular. Buat saya Kejadian 1 ayat 1 ini ada nafas Trinitas. Jadi ketika saya mengajukan Kejadian 1 ayat 26 ini bukan Trinitas, bukan berarti saya menolak Trinitas. Saya mengambil Trinitasnya di mana? Di Kejadian 1 ayat 1. Tetapi di Kejadian 1 ayat 26 Tuhan bicara dalam sidang ilahi sebagai pernyataan kepada para malaikat yang memang sudah ada sebelum manusia itu diciptakan. Ini loh para malaikat, aku akan menciptakan mahkota dari alam semesta ini. Yaitu manusia yang diciptakan dalam gambar dan rupa kita. Begitu Pak Sony. Perbedaan tafsir nggak apa-apa. Untuk tafsir saya lentur. Ya, baik. Baik, luar biasa. Ahli bidat. Wah, ini dia. Silakan. Bidat. Saya sudah terbiasa dikata-katain bidat. Ini ahlinya, Pak. Bu. Ini ahlinya ternyata. Silakan ahli bidat, langsung. Silakan. Selamat malam Pak Heri, selamat malam Bu Rita, shalom semuanya. Shalom. Shalom. Ya, saya berterima kasih, bersyukur ya punya guru semacam Bu Rita ini. Karena saya dibesarkan dalam tradisi tafsiran Barat, Bu. Jadi lewat Bu Rita tadi cerita ya, ternyata kita harus kembali ke akar, bukan berarti yang Barat itu salah ya Bu ya. Karena dari sanalah saya lahir, besar di dalam tafsiran Barat. Ya syukur kalau nggak ada saya pakai tafsiran dari mana gitu kan Bu ya. Saling melengkapi Pak, Barat dan Timur. Iya, betul. Apalagi tadi Bu Rita cerita dari tahun 2000 ya dengan FFI itu. Wah itu saya akrab sekali dengan kata-kata FFI, Faith Freedom International, dengan tokohnya Alisina kalau nggak salah ya Bu ya. Ya. Jadi saya bersyukur lah ketemu Sarapan Biblika yang saya baru tahu di belakang layarnya adalah Bu Rita itu mungkin baru 2 atau 3 tahun terakhir ini Bu. Pertanyaan saya, kita kan soal judul saya nggak masalah ya Bu, bahwa kita nyolong atau bukan saya nggak masalah. Yang saya mau tanya begini, bagaimana ceritanya para 70 rabi-rabi Yahudi itu pada tahun 300 sebelum Masehi menerjemahkan tanah itu ya menjadi dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani yang kita kenal sekarang sebagai Septuaginta. Tapi kitab Yahudi itu yang asli sekarang yang saya tahu itu nggak ada. Yang saya tahu ya nggak ada di Deuterokanonikanya gitu Bu. Padahal pekerjaan 70 ahli itu termasuk menerjemahkan Deuterokanonika. Kalau saya salah mau dikoreksi Bu ya. Justru itu saya nanya sama gurunya kan, ahlinya ahli bukan selidik lewat Google terus kita nyimpulkan sendiri. Bagaimana mungkin yang menerjemahkan Tanakh pada tahun 300 sebelum Masehi dan itu dipakai oleh Tuhan Yesus pada waktu dia di sana. Tapi di Alkitab Ibrani sekarang nggak ada Deuterokanonikanya dan kita juga di masa zaman LAI ini nggak pakai itu gitu ya. Mungkin kitab gereja Katolik ya mereka pakai itu. Nah yang saya mau tanya kenapa Yahudi sekarang nggak pakai yang lain, yang berapa kitab itu ada Yudit, ada Tobit, ada Makabe 1 dan 2. Oke. Nah, kenapa bisa padahal yang ditemukan 10 ahli Alkitab itu Bu di Alexandria atau 300 sebelum Masehi dan itu Yesus pakai itu Bu. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Ahli Bidat. Pertanyaan yang bagus sekali. Kenapa kok Judaism sekarang itu tidak menggunakan Septuaginta yang di dalamnya itu ada Deuterokanonika? Nah, kenapa kok para bapak-bapak gereja itu ada Protokanonika, ada Deuterokanonika? Tentu ini ada pertimbangan-pertimbangannya. Nah, pertimbangan-pertimbangannya ini sebenarnya mirip-mirip saja dengan orang-orang Yahudi. Nah, kenapa tanah Yahudi itu mirip dengan kitabnya orang Protestan dan kemudian yang orang Katolik itu masih memasukkan Deuterokanonika? Buat saya Deuterokanonika itu tetap harusnya menjadi satu pusaka bagi kita.
kita tetap harus menghargai. Misalnya dalam kitab 2 Makabe, di situ ada penjelasan tentang hari raya pentabisan Bait Allah, yang dimana Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 8 itu mengunjungi Bait Allah pada saat hari pentabisan Bait Allah. Yang dimana itu dia. Yang dimana itu adalah hari raya yang nggak ada di tanah Ibrani, tapi Yesus merayakannya di situ. Nah, kita nggak akan tahu tentang latar belakang ini kalau tidak membaca kitab Makabe ini kan. Nah, tapi kenapa itu tidak dimasukkan dalam kitab Protokanonika? Nah, ini tentu saja ada pertimbangannya. Pertimbangannya itu berasal dari Konsili Jamnia. Konsili Jamnia itu diadakan pada tahun 95 Masehi, sekitar tahun itu, oleh Shmuel ben Hakatan dan Rabi Akiva dan lain-lainnya. Di situ mengadakan satu konsili, dan di dalam sidang itu para rabi itu menempatkan 4 kriteria untuk menentukan kanon kitab suci mereka ini. Yang pertama, harus ditulis dalam bahasa Ibrani. Yang kedua, sesuai dengan kitab Torah. Yang ketiga, lebih tua dari zaman Esra. Yang keempat, ditulis di tanah suci. Nah, kalau dia lebih tua dari zaman Esra, artinya pada zaman intertestamental ini nggak diterima sebagai tanah Ibrani. Tapi bukan berarti mereka membuang loh. Kalau mereka itu merayakan Hanukkah, mereka baca kok itu kitab Makabe. Dan dari kitab Makabe itu kita banyak mendapatkan sejarah. Dan itu orang-orang Yahudi juga baca. Tetapi untuk protokanonik itu harus menempatkan 4 kriteria ini. Nah, bagaimana dengan orang Katolik? Orang Katolik juga tahu. Ya, ada protokanonik, ada deuterokanonika. Deuterokanonika, biar bagaimanapun dia tetap pusaka. Walaupun ada bagian-bagian yang tidak cocok dengan protokanonik, makanya itu kan namanya dikatakan kanon kedua, bukan kanon pertama. Jadi bukan nambah-nambahin kitab, itu justru sudah ada sebelum Yesus Kristus. Nah, di bagian-bagian deuterokanonika ini, ada sebagian yang mungkin pada saat konsili di Jamnia ini, naskah Ibraninya itu sudah hilang atau bagaimana? Yang ada hanya naskah Yunania, sehingga tidak diterima, tidak memenuhi 4 kriteria tadi. Tetapi bagaimanapun kalau kita membaca bukunya Flavius Josephus, kita baca Eusebius untuk pendukung sejarah, tentu saja Deuterokanonika ini tetap baik untuk kita baca. Saya sering mengajar dengan Deuterokanonika, saya nggak takut dikata-katain. Paling yang ngatain saya kan udah Judaism, tambah lagi apa? Katolik, nambah-nambahin pakai buku-buku Deuterokanonika. Karena biar bagaimanapun Deuterokanonika itu untuk dukungan sejarah itu sangat penting sekali. Kalau kita baca, ya, kita membaca bukunya Josephus untuk memperkuat tanggal-tanggal sejarah atau peristiwa-peristiwa sejarah, kenapa Deuterokanonika harus dibuang? Buat saya itu tetap menjadi pusaka bagi kita. Jangan dibuang. Kan namanya juga Deuterokanonika. Pak Cornelius. Baik, Bu. Terima kasih. Baik. Ya. Tuhan berkati. Baik, Pak. Maju terus. Semoga tidak semakin bidat ya. Langsung ke Pak Fredrik Van Drik Hasiolan. Monggo. Pak Van Drik, silakan. Selamat malam, Bu Rita. Malam. Kalau saya cuma bertanya tentang judulnya saja. Kan kalau kata nyolong itu berarti mencuri. Jadi kalau yang lain bertanyanya kemana-mana, saya hanya fokus kepada kalau mencuri itu adalah menggunakan yang bukan haknya. Yes. Jadi saya pikir kalau kawan-kawan yang lain begitu ditanya sama orang lain, oh ini mencuri atau nyolong, kemungkinan mereka tidak punya jawaban seperti yang Bu Rita jelaskan tadi panjang lebar. Dan kawan-kawan bertanyanya melebar kemana-mana, tidak tentang judul ini.
Padahal kalau banyak yang bertanya tentang judul ini, kemungkinan ketika ditanyakan sama kawan lain yang beragama lain, kemungkinan punya jawaban dari berbagai macam sudut pandang. Jadi pertanyaan saya adalah, hak orang Kristen memakai Taurat yang secara eksplisit terdapat di kitab suci, itu yang diberitahukan kepada kami, Bu. Itu saja yang saya tanyakan. Iya. Baik. Sebenarnya tadi sudah menjelaskan ya bahwa kitab Torah itu adalah global konteks. Sebuah kitab yang dijunjung tinggi baik oleh Judaism, Kristen, dan Islam. Jadi tidak ada kata nyolong. Cukup itu saja. Siap, terima kasih. Dan berkati Pak Fandri. Puji Tuhan. 2 pertanyaan terakhir, Kevin Septian dan Marty Tarigan. Kevin, silakan. Oke, terima kasih. Salam Puji Tuhan, kenal. akhirnya bisa masuk ya. Halo, ya, suara saya jelas? Ya, silakan. Jelas. Ya, jelas. Oh ya, mungkin saya akan pakai inisial untuk nama-nama agama. Karena saya lagi di lapangan, jadi sudah lagi malam di sini, jadi takutnya kedengaran. Makasih Ibu Rita. Hari ini saya bisa ketemu langsung, lihat Ibu. Biasanya saya lewat video-video Ibu. Sepanjang Natal saya nonton nih video Ibu semua tentang sejarah. Ya, saya penggemar beratnya Ibu. Saya mau tanya, dalam bukunya Mark Gabriel, seorang Mesir, dari judul bukunya Y dan M, yang pakai inisial saja, di situ dijelaskan mengenai tentang Injil dan T dan I, Injil dan Taurat. Nah, di situ disebutkan bahwa mereka yang itu sebelah mengatakan bahwa mereka percaya kepada Injil. Padahal Injil saat itu adalah hanya satu, yaitu Injil Matius. Karena dibawa oleh sekte Ebionit ke daerah Mekah. Dan pertanyaan saja, mengenai sesuai dengan tema ini, maaf kalau tadi sudah disebutkan, tapi saya tadi tidak bisa masuk soalnya. Apakah karena satu kitab saja, maka diklaim bisa mengetahui semua kitab? Karena sampai hari ini, saya melajari, berbincang, berdialog dengan teman-teman yang sebelah. Tetap saja bilang mereka percaya semuanya. Sedangkan secara sejarah, sekte Ebionit hanya membawa satu kitab, Injil Matius. Dan itu pun bidat sebenarnya. Karena dari bagian Nestorian. Seperti itu. Mungkin itu bisa dijawab, Bu Rita. Sama satu lagi, Bu, maaf. Karena itu masih seputar dengan Taurat juga. Ada di Bilangan 6 ayat 24 sampai 26 berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dan seterusnya dan seterusnya. Apakah ini juga bisa masuk ke dalam ayat Trinitarian? Karena ketika Tuhan berbicara melindungi engkau, itu berbicara tentang Bapa. Ketika engkau memberikan Tuhan memberikan kasih karunia dinyatakan dalam Kristus. Dan Tuhan memberikan engkau damai sejahtera, itu juga diartikan bahwa itu ada Roh Kudus. Saya tidak mau sampai salah tafsir, tapi saya ingin belajar tentang itu. Jadi jangan sampai saya terlalu jauh. Ya, terima kasih, itu aja. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaan jatahnya satuh harusnya, tapi oke. Oh, satu ya. Oh ya, maaf Pak. Dan nyelonong duluan. Maaf. Baiklah. Iya, Pak. Aku ampuni. Baik. Penuh perjuangan saya masuk, Pak. Penuh perjuangan saya masuk. Dan teman-teman mungkin juga. Oke lah. Baik, Bu Rita, silakan. Baik. Bilangan pasal 6 ayat 22 dan seterusnya tadi yang Bapak kutip tadi, ya. Kalau dibaca dari kacamata orang Judaism tentu saja bukan Trinitas, ya. Tetapi seandainya Anda Trinitarian dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus adalah Allah yang Esa, dan itu pemahaman Anda dan ini adalah tafsir pribadi Anda dan itu Anda percayai, ya teruskan. Baik-baik saja. Kenapa enggak? Begitu, Pak. Nah, saya jadi lupa yang pertama tadi. Yang pertama tentang itu, apakah klaim satu kitab saja malah itu satu bikin kitab saja ini jadi sok tahu kebangetan gitu kan? Ya memang kan itu. Memang begitu. Jadi apa yang ditulis oleh Mark Gabriel ini ya bisa ditafsirkan macam-macam. Itu bukan ranah saya untuk mengkomentari orang-orang yang kurang percaya terhadap kekristenan kita. Bukan ranah saya. Begitu, Pak. Oke. Ya.
Terima kasih itu jawabannya ya. Kevin, terima kasih luar biasa. Terima kasih. Ya. Terakhir, Marty Tarigan. Silakan. Silakan Pak Marty. Marty Tarigan. Baik Ibu Rita. Saya juga seperti kayak Bro Kevin, penggemar Ibu di YouTube. Terima kasih. Saya banyak belajar. Ada satu pertanyaan mungkin kembali kepada Trinitas lagi, Ibu. Saya sering dengar Ibu berkata percaya dengan Trinitas, which is saya juga percaya dengan Trinitas, tapi yang saya percaya itu dalam bentuk manifestasi, Trinity in manifestation. Sementara banyak teman-teman saya itu yang percaya, saya juga pengen tahu sebenarnya Ibu Rita ini bagaimana ya? Ibu percaya Trinitas dalam 3 separate being, meaning like 3 separate persons, that the person of Jesus is not the same person as the Father, atau jadi ada macam-macam sih ya yang saya dengar penjelasan Trinitas yang hampir sama seperti saya percaya oneness, artinya keesahan Tuhan. Saya percaya satu Tuhan. Karena saya menemukan dalam Alkitab itu, saya bukan ahli Alkitab Ibu, teman saya belajar dan saya tertarik sekali dengan Trinitas ini karena saya pernah di-challenge ceritanya dulu dari ada orang Muslim yang bertanya, challenging saya gitu. Namun yang saya temukan tuh dalam Alkitab itu udah menunjukkan ada absolute singleness, aloneness, numericalness. Bahkan the strongest word we could find in the Bible that saying that there's only one God gitu loh. Makanya kadang ini menjadi, bahkan saya sempat di gereja saya, ya maaf ya agak sedikit sharing, saya dibilang bidat-bidat gitu. Dibilang kamu sesat, saya disesat-sesatkan. Namun saya terus terang saya mencintai, mengasihi semua keluarga Trinitas karena menurut saya hormat sama mereka. Saya respect dengan apa yang mereka percaya. Tapi yang saya percaya itu only one person. Bu Rita gimana ya? Percaya 3%. Oke. Thank you. Pak Marty, silakan percayai dan teruskan apa yang Anda percayai. Amin. Saya mempercayai konsep Trinitas itu seperti rumusan Trinitas asli yang pertama yang ditulis oleh Tertullianus, tres personae una substantia. Tiga pribadi satu substansi atau hakikat. Diskresi non separati, berbeda tak terpisah. Ya. Pemahaman kita kepada Tuhan itu proses. Ya. Seandainya seorang itu, Trinitas itu adalah satu doktrin yang sangat kompleks. Ya. Setiap orang ketika menerjemahkan Trinitas itu bisa beda-beda. Ya. Ada 100 orang Kristen di depan saya mengaku Trinitas. Saya tanyain A, B, C dan seterusnya. Mereka jawabannya semuanya nggak ada yang seragam. Dan saya membenarkan semuanya itu. Buat saya begini, setiap orang yang sudah bisa mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah, dengan sendirinya itu sudah Trinitas. Karena begini. Amin, luar biasa. Karena begini. Buat saya begini ya, orang Judaism, mereka percaya Bapa adalah Allah. Mereka percaya Roh Kudus adalah roh Allah yang kudus. Tapi mereka nggak percaya Allah yang inkarnasi di dalam Yesus Kristus. Problemnya siapa? Yesus. Ya. Dan orang Muslim, mereka mengaku tauhid. Mereka percaya Bapa itu Allah. Mereka ambigu. Siapa itu Roh Kudus? Roh Jibril atau Rohnya Allah? Ambigu di situ. Maka nggak usah ditanya tentang Roh Kudus. Dan pastilah mereka menolak Yesus Kristus adalah Allah yang inkarnasi. Nggak mungkin Allah menjadi manusia. Jadi problemnya itu di mana? Di Yesus. Nah, jadi sekarang harmonisasinya itu di mana? Harmonisasinya hanya di iman kepada Yesus Kristus. Saya nggak peduli seorang itu punya rumusan yang bagaimana tentang Tuhan. Tetapi ketika dia sudah dapat menerima Yesus adalah
Allah yang inkarnasi. Bagi saya, itu sudah Trinitas. Saya nggak peduli dia menjabarkannya bagaimana. Buat saya, iman itu proses. Apa yang saya percayai hari ini, itu beda dengan apa yang saya percayai 5 tahun yang lalu atau bahkan 10 tahun yang lalu. Karena iman itu berproses. Sampai saya hari ini bisa mengatakan, setiap orang yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan dan Allah, dengan sendirinya itu adalah Trinitas, ya memang demikianlah. Dan seandainya pun pemahaman kita itu salah terhadap Tuhan, ya, kita salah merumuskan Tuhan itu bagaimana. Saya rasa Tuhan itu nggak galak-galak amat seperti YouTuber itu bidat-bidatin orang. Kalau Tuhan itu kita menjabarkan tentang dirinya terus salah atau kurang tepat, terus dia nyala-nyalain kita, itu bukan Tuhan. Ya, YouTuber yang suka bidat-bidatin orang lain, ngatain Wanes begini, ini begini, mereka kayak panitia surga aja. Yang pasti Tuhan nggak akan tersinggung ketika umatnya itu salah memahaminya atau salah menjabarkan tentang dirinya. Tuhan itu sama sekali beda dengan kita. Dan kita hanya bisa mengenalnya. Kita mengenalnya hari ini. Beda dengan pengenalan kita 10 tahun yang lalu. Karena iman kita berproses. Dan ketika kita salah, Tuhan nggak langsung marah-marah kok. Seperti ketika Tuhan menerima kesalahpahaman dari Filipus. Tunjukkan Bapak itu kepadaku. Lah, kamu itu sudah bersama aku sepanjang hari ini, kamu masih minta ditunjukkan Bapak itu gimana? Ketika kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Kesalahpahaman itu tidak dimarah-marahi oleh Tuhan Yesus. Dan ketika Maria Magdalena memanggil Yesus itu dengan Rabuni, Yesus juga nggak marah. Ngawur aja lu manggil gua Rabi. Gua kan Tuhan. Nggak begitu kok Tuhan. Ketika Maria Magdalena mendapati Yesus yang sudah bangkit, dia tetap menyapanya dengan baik. Dan itulah Tuhan. Tuhan nggak seperti YouTuber yang garang-garang itu. Polemikis Kristen yang garang-garang itu. Yang ngata-ngatain orang kalau seandainya dirasa pemahaman Trinitasnya beda sama dia, terus langsung bidat, sesat. Emangnya mereka panitia surga apa? Begitu Pak Marty. Iya, Bu Rita, saya mau berterima kasih banget. Sebenarnya saya mau bilang seperti ini ya. Saya percaya banget kita semua yang ada di Zoom ini mungkin banyak yang leaning towards believe in one God ya. Ya, terjadi sama saya. Mungkin buat kita semua, mungkin kalau nanti ada kesempatan kita berdiskusi dengan teman-teman kita yang percaya Trinitas yang berbeda, mungkin kita juga jangan terlalu menunjukkan emosi, jangan membidatkan mereka juga gitu loh. Kalau saya sudah bisa dibilang saya sesat, cuman janganlah kita sesatkan mereka gitu ya Bu ya. Oh, saya juga latihan banyak. Oke. Baik, thank you Pak Marty ya. Terakhir Pak Pakim, tapi sebelum Pak Pakim begini. Tahun pertama masuk ya hampir masuk tahun kedua, saya waktu itu kan channel IKIM ya. Saya stres loh. Saya hampir tutup. Karena apa? Gara-gara perang ini. Gara-gara perang saling serang dan seterusnya. Saya Tritunggal, tetapi saya menghargai orang yang sudut pandang berbeda. Lalu kesimpulan saya, biarlah orang itu memahami ketuhanan Yesus sesuai dengan daya tangkapnya dia. Percaya Yesus siapa? Yesus Tuhan. Oke. Mengenai kalau tidak bisa sama dengan saya anggap ya belum waktunya. Biarlah dia menghayati Yesus sesuai dengan daya tangkapnya dan pengalaman pribadinya. Amin. Jauh lebih. Amin ya. Dan malah ada yang salah. Ada yang YouTuber yang dengan kerasnya mengatakan murtadin itu pertobatannya salah. Loh, salahnya di mana? Wong terima Yesus kok salah gimana sih? Yang salah malah kan pertobatan orang. Biarlah pemahaman tentang Tuhan yang betul-betul complicated itu. Waduh, kita perang terus kalau merasa paling hebat. Kalau ada orang berbeda, saya bertanya gini, Yesus siapa bagi kamu? Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oke, you adalah saudara saya. Mengenai perbedaan pandangan, konsepnya, itu soal waktu, nggak sama, nggak apa-apa. Anda saudara saya. Itu pun saya dibilang abu-abu loh. Saya malah dibilang siluman.
Masa siluman seganteng ini kan enggak ada, Bro. Oke, terakhir ya, Pak Kim. Jadi, saudara, ayo jangan lupa kita tetap gandeng tangan ya. Sampai ada yang ngomong duduk bareng aja dianggap bidat, sesat, itu saya sedih sekali. Saya waktu itu stres. Untung ada teman-teman, Pak, ada potensi di channel Bapak dan seterusnya. Saya jalan terus sampai sekarang. Luar biasa. Hampir saya tutup, Bu, karena saya nggak tahan. Karena kok begini itu antar kita. Puji Tuhan lah. Akhirnya sampai saat ini ya ada PAI. Pak, saya juga kenapa saya tertarik ya ini Pak, saya juga dengan Pak Kim, saya sekarang lagi di persekusi, saya pelayanan di satu gereja. Maaf sharing sedikit ya, mungkin less than 1 minute. Iya Pak. Cuman karena pelayanan saya, karena saya percaya satu Tuhan, saya dikeluarin Pak. Bahkan saya apa-apa. Jadi maksudnya makanya saya tertarik yang seperti ini. Kalau tapi Bapak Wanes mereka kan berbeda dengan saya, tetapi saya menghargai Bapak. Sepanjang Yesus adalah Tuhan, dan itu resiko besar untuk saya karena saya dianggap abu-abu. Dan memang saya sekarang juga diasingkan, Pak. Ya enggak masalah, Pak. Pengasingan. Dari buahnya lah engkau lihat itu, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Amin. Alhamdulillah. Pak Kim, silahkan sebagai terakhir, silahkan. Ya, shalom. Shalom. Nah, ini kan ada balas dengan perkataan bahwa umat sebelah justru memplagiat atau jiplak Bible gitu. Nah, itu pertanyaannya benar nggak kalau Quran itu bisa dipandang sebagai jiplak Bible, atau Islam itu bisa disebut sebagai aliran Kristen menyimpang atau bidat Kristen abad ke-6. Nah, itulah yang saya akan coba. Benar nggak itu secara pandang? Oke. Baik, itu pertanyaan sama sebelum ke Bu Rita ya. Pertanyaan sama ketika saya menjadi saksi ahlinya Pak MKC. Ibu Hakim yang berjilbab tanya, yang dimana saya harus jawab hati-hati. Saudara saksi, apakah benar Al-Quran itu menjiplak Al-Quran? Saya bilang, waduh Bu, itu pertanyaan sensitif. Saya mengatakan kita belajar dari sejarah saja. Islam itu lahir abad ke-6 atau abad ke-7. Lah kok ada cerita-cerita yang mirip, cuma salah data, saya bilang. Datanya tidak sama dengan kami. Dia cuma ngangguk-ngangguk. Oke, Bu Rita, silakan. Sudah dijawab dengan sangat cerdas oleh Pak Eri. Wah, terima kasih untuk pengakuannya, Bu. Berapa nomor sepatunya, Bu? Ya, itu sangat sensitif, Pak. Apalagi nanti di live itu, waduh, kita tuh repot ya. Jawab salah, nggak dijawab kok ya menyesatkan kan begitu. Jadi belajar dari timeline. Kita ini kan abad pertama, mereka abad ke-6, abad ke-7 lah. Nah, kemudian cerita-cerita kok tiba-tiba Yesus jadi Isa, Adam adalah Islam, terus bahasa Arab adalah milik Islam. Itu harus diluruskan. Sementara tadi ya saya katakan Kisah Rasul 2 ketika pencurahan Roh Kudus ada bahasa Arab loh. Artinya sebelum Islam lahir sudah ada bangsa Arab gitu. Ceritanya kok bisa berubah-ubah? Yaitu Warakah bin Naufal kan itu bukan Kristen loh. Itu Nasoro. Dan orang Kristen saya sarankan saya tidak mau disebut Nasrani. Karena kita bukan Nasrani, kita Kristianos. Demikian. Ibu Rita jadi malu saya menjawab. Silakan Bu Rita. Loh, sudah cukup, sudah diwakili oleh Pak Eri. Oke, luar biasa ya. Tuhan memberkati. Kalau mau data yang benar, Alkitab itu benar. Kenapa? Saya lebih percaya Alkitab. Saya lebih bangga disebut umat terjemahan daripada umat katanya. Kenapa? Kita menerjemahkan dari manuskrip asli. Ada beribu manuskrip ya Bu ya. Itu kan berkembang terus ya. Penemuan-penemuan arkeolog. Dan konfirmasinya dari intern. Nubuatan PL itu ada ratusan yang tergenapi di PB sampai dalam kehidupan nyata. Merubah orang dan lain sebagainya. Itu luar biasa loh. Dan dari sains, waduh, nah itu next lah. Nanti tematik lagi lah untuk Bu Rita. Tuhan memberkati semua. Terima kasih ya. Saya mohon maaf sekali lagi. Ternyata ada miskomunikasi dengan admin. Waktu lalu bisa 300 partisipan. Ternyata ini maksimal 100. Ada 100-an orang yang komplain. Tapi puji Tuhan sudah guyon-guyon di grup. Kita akan lanjut lagi Zoom kita di hari Sabtu. Kita membahas tentang bidat-bidat Kristen di awal gereja. Kita belajar
untuk pengetahuan, bukan untuk berantem. Tadi saya kaget penjelasan Ibu Rita Wahyu ya tentang penomoran itu dari Katolik dan Protestan, luar biasa. Lah kita kok berantem tuh piye toh? Mari kita bersatu ya. Bersatu itu kan tidak harus jadi sama. Ya, beda tapi saling melengkapi, saling terima. Tuhan yang dimuliakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Kita berdoa. Shalom. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur berkati Ibu Rita Wahyu, kepandaiannya, hikmat marifatnya, keluarga, pelayanannya, semua yang ada di room ini kami berkati dan nama-Mu yang dimuliakan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus yang agung itu. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Salam ya. Terima kasih. Berkati Bu Rita. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih Bu Rita, Pak Heri. Terima kasih Bu Rita. Pak Heri. Dahsyat. Tuhan berkati. Pak Indal, makasih Pak Heri. Siap. Pak Heri, terima kasih Pak Heri. Siap. Saya end ya. Yerushalayim shel zahav v'shel nechoshet v'shel or halo lechol shirayik ani kinor. Yerushalayim shel zahav v'shel nechoshet v'shel or halo lechol shirayik